Sekarang kita akan membahas nomor 1. Langsung saja, soal pertama yaitu mengklasifikasikan mana yang unsur, senyawa, molekul, atau campuran hidrogen. Langsung saja, aku klasifikasikan seperti ini dulu. Unsur, senyawa, molekul, dan campuran hidrogen. Nah, aku langsung saja. Di soal nomor 1, ini ada beberapa zat seperti air murni, natrium klorida, kalium dikromat, pasir, kalsium karbonat, dan gas hidrogen. Nah, yang termasuk unsur merupakan gas hidrogen. Selanjutnya yang termasuk senyawa itu ada beberapa seperti natrium klorida, kalium dikromat, dan kalsium karbonat. Nah, selanjutnya molekul itu adalah air murni. Nah, yang terakhir campuran hidrogen itu sudah pasti pasir. Nah, aku mau jelasin ya bahwa senyawa dan molekul itu berbeda. Nah, perbedaannya itu seperti ini. Senyawa, aku mungkin tulis sini aja, senyawa itu berbeda dengan molekul. Meskipun secara pengertian itu sama. Nah, pengertiannya secara sederhana itu adalah senyawa atau molekul. Ini aja. Secara sederhana, senyawa dan molekul merupakan campuran yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Nah, yang membedakan antara unsur dan maksudku yang membedakan antara senyawa dan molekul adalah aku tulis di sini aja, senyawa itu terdiri dari kation dan anion. Nah, sedangkan untuk molekul itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa unsur saja, bukan membentuk kation ataupun anion gitu. Nah, sebagai contohnya natrium klorida ini, terus kalium dikromat, atau mungkin aku menjelasin di yang pertanyaan B aja ya. Yang B. Yang B itu rumus-rumusnya sekarang. Unsur, senyawa, molekul. Kita klasifikasikan dulu unsur, senyawa, molekul. Nah, yang dari soal A kan kita udah tahu kalau unsurnya dia gas hidrogen kan. Nah, gas hidrogen itu dia rumusnya itu H2. Itu sudah pasti ya. Untuk senyawa yang tadi ini natrium klorida dan sebagainya, aku tulis saja natrium
klorida. Itu dia rumusnya. Itu adalah NaCl. Terus kalium dikromat. Rumusnya itu K2Cr2O7. Nah, yang terakhir kalsium karbonat. Rumusnya itu CaCO3. Nah, sedangkan yang molekul dia adalah air murni. Ini jelas H2O. Nah, aku mau jelasin yang senyawa. Yang pertama mungkin aku gini aja ya. Senyawa. Ini aku mungkin jabarin ulang aja. Natrium klorida. Nah, natrium klorida ini merupakan gabungan dari kation dan anion. Nah, ini adalah kationnya. Adalah Na+. Sedangkan klorida ini adalah anion. Atau Cl-. Nah, apabila ini bergabung, dia membentuk suatu NaCl. Itu. Selanjutnya ada kalium dikromat. Nah, ini juga sama, ini kationnya, ini anionnya. Nah, kalium itu adalah K+, untuk dikromat itu adalah Cr2O7. Nah, untuk dikromat itu bahwa dia Cr2O7 ini adalah hafalan, murni hafalan gitu. Nah, apabila K2 ini Cr2O7 2- ya, karena dia kan anion kan. Anion itu ion negatif. Nah, aku mungkin sini aja. Sini. Kation adalah ion positif, sedangkan anion dia ion negatif. Nah, ini mungkin yang harus dipahami ya. Itu. Nah, aku mau lanjut ini. Nah, apabila K+ atau kalium dan ion dikromat atau Cr2O7 2- sudah bergabung, dia membentuk suatu zat namanya itu K2Cr2O7. Ini tinggal digabung aja. Misal ya, aku mau tulis ulang ya. Ini K+, ya kalau ditulis ulang seperti ini, K+ ditambah Cr2O7 2-. Nah, 2- di sini itu dia akan menjadi indeks dari K+ di sini. Jadi dia ibaratnya tuh seperti ini. K, karena dia Cr2O7 adalah 2-, jadi ini K2. Nah, terus tulis ulang Cr2O7. Nah, karena ini K-nya plus atau 1, berarti Cr2O7-nya dia gak ada apa-apa. Dia cuma Cr2O7 gitu. Simpelnya gitu. Nah, selanjutnya itu kalsium karbonat. Ini juga sama, kalsium ini dia kation, karbonat ini anion. Nah, kalsium itu adalah Ca2+, untuk karbonat dia CO3 2-. Ini murni hafalan ya, harus dihafal ini. Nah, apabila bergabung, dia membentuk suatu zat CaCO3. Nah, untuk proses penggabungannya itu simpelnya itu seperti ini. Dia Ca2+ ditambah CO3 2-. Nah, karena ini 2-, berarti kan ini kita tulis dulu ini Ca. Nah, karena ini CO3 dia muatannya 2-, berarti kan Ca2. Oke. Ca2 bisa aku tulis seperti ini dan CO3. Nah, CO3 karena ini dia Ca-nya bermuatan 2+ alias 2, berarti CO3 ini dia 2 kali. Nah, karena ini sama-sama 2, ini 2, ini 2, kan bisa disederhanakan kan? Menjadi Ca, CO3. Disederhanakan menjadi 1 sama 1. Kan sama aja. Jadi kita pakai yang bawah.
bukan yang ini, bukan yang Ca2 terus CO3 Ca2 CO3 dua kali, bukan yang ini salah. Kita pakai yang ini. Gitu. Atau mungkin kalau misal ketemu langsung aja Ca2 plus ini sama kayak tadi ya, CO32 min. Nah, karena ini kita ketemu 2 plus sama 2 min, langsung aja sederhanain jadi Ca CO3 gitu. Oke, mungkin itu ya kalau aku jabarin. Nah, yang dimaksud senyawa itu ini, dia ada gabungan dari kation sama anion. Nah, beda dengan molekul H2O. H2O ini dia benar-benar cuma H2O, bukan gak bisa dipisah kation sama anion, dia cuma murni H2O, gak bisa dipisah lagi menjadi kation ataupun anion. Itu. Sedangkan senyawa itu dia bisa dipisah jadi kation sama anion karena senyawa sendiri itu merupakan gabungan dari kation dan anion. Simpelnya gitu. Nah, selanjutnya yang ini catatan ya. Ini cara jabarinya. Walaupun jawabannya itu cuma 3 ini. Ini cuma catatan kecil. Oke. Nah, sekarang lanjut ke soal C. Soal C, senyawa molekuler dan senyawa ionik. Aku klasifikasikan dulu. Senyawa molekuler dan senyawa ionik. Nah, karena dia molekuler, dia langsung aja H2O atau air murni, aku tulis aja nih. Air murni atau H2O. Nah, sedangkan senyawa ionik ya 3 ini. Nah, udah. Nah, sekarang kita masuk soal yang D, yaitu manakah yang termasuk molekul biner. Aku mau jelasin dulu molekul biner merupakan, ya pengertiannya sama seperti pengertian molekul umumnya, merupakan zat yang terdiri dari 2 unsur, atau gini aja, 2 yang terdiri dari 2 unsur berbeda. Nah, yang termasuk molekul biner adalah ini aja, air murni atau H2O. Karena dia terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen, maka dia disebut molekul biner. Nah, selanjutnya soal E, yaitu unsur senyawa molekul yang dapat menghantarkan listrik. Dalam bentuk cair ya, dalam bentuk cair. Yang dapat menghantarkan listrik, aku jelasin dulu. Zat yang dapat menghantarkan listrik disebut senyawa atau zat senyawa atau dalam kurung zat elektrolit. Nah, yang termasuk senyawa elektrolit atau zat elektrolit itu, senyawa elektrolit merupakan senyawa ionik. Gitu. Nah, ini aku mungkin tambah page lagi. Nah, jadi sudah terlihat aja berarti yang dapat menghantarkan listrik adalah senyawa ionik. Ya udah, berarti yang dalam bentuk cair ini harusnya adalah senyawa elektrolit, itu merupakan senyawa ionik ya. Tapi wujudnya itu aqueous atau larutan. Ini adalah wujud AQ atau larutan. Nah, karena di soal itu diminta untuk wujud cair. Nah, semua senyawa ionik itu kan dia umumnya kan berwujud larutan kan. Tetapi walaupun dia berbentuk cairan atau berbentuk lelehan, dia tetap bisa menghantarkan listrik walaupun tidak sebaik dalam wujud larutannya. Jadi semua senyawa ionik walaupun dalam bentuk cairan tetap bisa menghantarkan
bisa menghantarkan listrik, walau tidak sebaik dalam wujud atau dalam fase larutan, dalam kurung aqueous gitu. Nah, dalam soal yang termasuk senyawa ionik itu adalah semua senyawa ini jadi senyawa ionik yang dalam bentuk cair yang dapat menghantarkan listrik itu adalah 3 ini gitu. Nomor 2 yaitu menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron. Nah, sebelum masuk ke opsi jawaban, aku mau jelasin cara menentukan elektron, proton, dan neutronnya. Nah, misal kita punya suatu unsur, aku bilang ini A. Nah, dia punya suatu yang atas ini namanya nomor massa, aku simbolin B. Yang bawah ini aku simbolin Z. Nah, aku tulis di sini aja. Keterangan. Nah, A ini merupakan simbol unsur. Yang B ini merupakan nomor massa. Sedangkan yang Z ini adalah nomor atom. Nah, dalam menentukan elektron, proton, dan neutron itu seperti ini. Ini aku pengecualian, ini adalah atom netral. Jadi dia tanpa muatan. Gitu. Nah, aku mungkin ini. Nah, untuk menentukan proton, elektron, dan neutron, untuk proton itu dia akan sama dengan elektron. Nah, proton dan elektron itu akan sama dengan nomor atom. Dalam konteks ini adalah Z. Nah, sedangkan neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Dalam konteks ini, nomor massa itu dia ungu atau B, dikurangi nomor atom dia Z. Seperti ini. Nah, oke, langsung aja ke maksud dari pertanyaan, yaitu soal pertama. Nah, giniin. Soal pertama yaitu jumlah elektron. Jumlah elektron dari isotop 12,6C, aku tulis gini aja, yaitu 12,6C, 13,6C. Nah, dua unsur ini sama ini itu dia disebut isotop. Isotop itu adalah, aku tulis di sini aja ya, isotop ini mungkin catatan kecil aja. Isotop adalah zat yang memiliki jumlah proton sama. Atau dalam konteks ini, itu adalah nomor atomnya itu sama. Karena apa? Karena proton itu dia sama dengan nomor atom. Gitu. Nah, kita langsung ke sini, ke pertanyaan A. Jumlah elektron, aku tulis di sini aja.
jumlah, atau gini aja deh, elektron itu dia sama dengan nomor atom. Kuncinya cuma ini. Nah, untuk yang zat ini berarti elektron adalah 6. Untuk zat ini elektronnya juga 6. Itu. Nah, sekarang lanjut ke soal B. Ini mungkin aku hapus aja lah. Ini cuma acuan aja. Nah, untuk soal B di sini yaitu jumlah proton. Untuk zatnya dia masih sama. Ini 12 6C sama 13 6C. Nah, untuk menentukan proton itu dia sama dengan nomor atom sama kayak tadi. Ya udah langsung aja. Ini proton adalah 6. Yang ini protonnya juga 6. Nah, sekarang yang jumlah neutron. Zatnya masih sama, 12 6C dan 13 6C. Nah, untuk menentukan neutron, kita fokus ke sini. Nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti untuk ini, neutron adalah 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Untuk yang ini, neutron adalah 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang D. Pertanyaan yang D, isotop manakah yang lebih berat? Isotop yang lebih berat. Nah, ini kan ada dua zat kan, 12 6C dan 13 6C. Nah, isotop yang lebih berat adalah yang mempunyai nomor massa lebih besar. Terus ini jadi isotop yang lebih besar atau yang lebih berat adalah 13 6C. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang E. Nah, yang pertanyaan itu persen kelimpahan kedua isotop. Ini berarti kita menghitung. Nah, diketahui di soal E itu berat dari sampel karbon itu 12, sekian. 12, sekian itu. Jadi kita langsung tulis saja 12,0111 12,011112. Nah, ini itu sama dengan, nah jadi gini, aku mau jelasin bahwa zat dari 12 6C dan 13 6C itu dia masing-masing itu ada persentasenya. Dan apabila di total persentasenya itu harus 100%. Nah, di soal E itu kan kita belum tahu kan persentasenya, malah yang persentasenya itu yang ditanya. Nah, jadi bisa kita asumsikan bahwa persentase dari 12C6 itu dia X%, sedangkan 13 6C itu dia 100 min X%. Nah, ini kalau di total, itu kan hasilnya 100% kan? Jadi sama aja. Nah, jadi langsung gini aja. Ini berarti ini per ya. Nah,
Ini berarti X dikali nomor massa dari 12 6C ini adalah 12 ditambah 100 min X dikali massa atau nomor massa dari 13 6C ini adalah 13. Tuh. Ini per 100. Nah, aku langsung aja. Ini dikali silang. Ini dikali silang. Hasilnya itu 1201,112. Nah, sama dengan 12X ditambah ini 12X ditambah 1300 min 13X. Nah, ini bisa diselesaikan seperti ini tetap. Nah, yang ini 12X 12X dikurangi 13X, diselesaikan dulu, ini minus X ditambah 1300X. 1300, maaf. Nah, setelah itu minus X ini dia dipindah ruas, berarti X sama dengan 1300 dikurangi 1201,112. Nah, ini hasilnya adalah, nah, apabila ini diselesaikan, hasilnya adalah 98,89. Nah, ini belum selesai. Nah, kita kan tadi sepakat bahwa ini aja, yang 12 6C itu kan dia X persen. Sedangkan yang 13 6C dia itu 100 min X persen. Nah, kemudian ini diselesaikan, kita tadi dapat X-nya 98,89. Maka yang persentase kelimpahan dari 12 6C ini dia adalah 98,89%. Sedangkan yang ini dia 300 min 98,89%. Hasilnya adalah 1,11%. Nah, ini. Nomor 3 disediakan 5 spesi. Lalu untuk ditentukan kenaikan jari-jari. Nah, dalam konsep jari-jari, urutan kenaikan jari-jari yaitu kation, kemudian netral, lalu anion. Nah, jadi yang paling kecil itu kation. Nah, ini kan disediakan 5 spesi. Ada O2-, F-, terus Ne, Na+, dan Mg2+. Nah, yang kation Na+ sama Mg2+ ini jelas jari-jari paling kecil. Nah, tapi untuk menentukan mana antara Na+ dan Mg2+ yang jari-jarinya kecil, itu nanti kita pakai konsep muatan inti efektif sama konsep perlindungan elektron. Ini jari-jari paling kecil kation. Nah, selanjutnya yang paling besar itu anion. Jadi yang O2- sama F- ini, O2- dan F-, dia jari-jari paling besar.
Nah, untuk menentukan mana yang jari-jarinya terbesar antara O2- sama F-, nanti kita pakai konsep muatan inti efektif dan perlindungan elektron. Nah, untuk konsep muatan inti efektif, aku mungkin jelasin yang pelindungan elektron dulu aja. Konsep mungkin aku buat gini aja. Konsep perlindungan elektron. Nah, semakin mudah elektron untuk dilindungi, maka jari-jari makin besar. Oh ya, yang konsep perlindungan elektron ini hanya berlaku untuk, aku mungkin kasih gini aja. Yang konsep perlindungan elektron ini dia hanya berlaku untuk kation. Jadi kita fokus ke Na+ sama Mg2+. Nah, fokus ke Na+ dan Mg2+. Yang pertama untuk Na+, untuk Na dulu. Na dia kan nomor atomnya 11. Lalu kita buat konfigurasi elektronnya, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1. Nah, karena dia Na+, jadi dia melepas satu elektron ini. Jadi yang awalnya dia 3s1, karena dia Na+, dia melepas satu elektron, dia 3s1-nya dia hilang, dilepas. Nah, ini dia melepas satu elektron. Nah, selanjutnya fokus ke Mg. Mg dia nomor atomnya 12. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, karena dia Mg2+, sama ini dia dilepas 2 elektron. Yang awalnya ada 3s2, karena dia dilepas 2 elektron, dia 3s2-nya hilang. Ini melepas 2 elektron. Nah, bisa dilihat bahwa yang Na+ dia hanya melepas 1 elektron. Sedangkan yang Mg2+ dia melepas 2 elektron. Nah, untuk konsep perlindungan elektron, semakin banyak yang dilepas, maka elektronnya semakin sulit untuk dilindungi. Alhasil, mungkin aku tulis di sini jadi ion Mg2+ lebih sulit melindungi elektronnya, melindungi karena dilepas, karena pelepasannya ya. Karena pelepasan 2 elektronnya. Maka jari-jari ion Mg2+ lebih kecil dari ion Na+. Nah, karena
Untuk penjelasan singkatnya, karena Mg2 plus dia melepas 2, sedangkan Na plus dia melepas 1. Yang melepas 2 itu dia lebih sulit untuk melindungi elektronnya, karena semakin banyak yang dilepas kan. Sedangkan Na plus dia hanya melepas 1. Walaupun dia melepas 1, tetap lebih mudah dilindungi ketimbang Mg yang harus dia melepas 2 plus. Penjelasannya kurang lebih begitu. Nah, sekarang itu kan tadi kation. Nah, sekarang untuk anion. Untuk anion, kita pakai konsep muatan inti efektif. Ini untuk anion. Nah, semakin sebelum itu, nah konsep muatan inti efektif ini dia memakai konsep tersebut atau konsep ini memakai yang namanya kestabilan elektron. Nah, semakin stabil elektronnya atau semakin stabil, maka muatan intinya itu semakin efektif. Yang menyebabkan jari-jarinya makin besar. Nah, untuk anion sekarang kita fokus ke O2 minus dan F minus. Nah, yang pertama untuk O. Atom O, oksigen, dia nomor atomnya itu 8. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 4. Nah, karena dia bermuatan 2 minus, artinya dia menangkap 2 elektron. 1s2, 2s2. Nah, yang awalnya dia 2p4 karena dia menangkap 2 elektron, jadi dia ketambahan 2 elektron menjadi 2p6. Ini dia menangkap 2 elektron. Nah, sekarang untuk yang F minus. Nah, F atom fluorin dia nomor atomnya itu 9. 1s2, 2s2, 2p5. Nah, karena dia F minus, maka artinya dia menangkap 1 elektron. Yang awalnya dia 2p5 menjadi 2p6. Sama kayak O2 minus. Ini dia menangkap 1 elektron. Nah, bisa dilihat bahwa ion O2 minus ini sama ion F minus, konfigurasi elektronnya dia sama-sama stabil. Sama-sama 10 elektron. Nah, yang membedakan hanya yang ion O2 minus dia menangkap lebih banyak elektron daripada ion F minus. Nah, semakin banyak elektron yang ditangkap, dia menurunkan keefektifan muatan inti tersebut. Jadi, semakin sedikit elektron yang ditangkap, energi yang dihasilkan itu makin besar. Yang menyebabkan jari-jarinya makin besar, yang menyebabkan pula muatan intinya semakin efektif. Jadi, bisa aku tulis gini. Jadi, ion F minus lebih mudah menangkap elektron karena dia hanya membutuhkan satu saja untuk stabil. Lebih mudah menangkap elektron karena hanya butuh satu elektron saja ketimbang ion O2 minus yang dia membutuhkan 2. Nah, karena dia hanya membutuhkan satu elektron saja, maka muatan efektifnya
Maka muatan inti ion F- itu lebih efektif dari ion O2-. Nah, alhasil karena dia muatan inti dari ion F- lebih efektif, alhasil atau artinya jari-jari ion F- ini dia lebih besar dari ion O2-. Nah, penjelasannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk neon ini? Dia kan netral kan, dia tidak kation, dia tidak pula anion, dia itu netral. Nah, kalau atom netral, dia diabaikan saja boleh. Dia tidak berpengaruh. Karena yang berpengaruh itu hanya kation dan anion. Netral ini dia tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Jadi bisa diabaikan. Bisa diabaikan. Maksudnya itu, atom netral ini jari-jarinya itu tidak mungkin rendah dan tidak mungkin tinggi. Karena apa? Karena yang jari-jari rendah itu sudah pasti kation, yang jari-jari rendah itu sudah pasti anion. Aku ulangi, yang jari-jari rendah dia pasti kation, yang jari-jari tinggi dia pasti anion. Kalau netral dia tidak mungkin tinggi, juga tidak mungkin rendah, dia di tengah-tengah. Kurang lebih begitu. Nah, apabila ini diurutkan, kenaikan jari-jari berarti kan yang paling kecil dulu kan. Yang paling kecil kan tadi kation atau ion positif. Nah, jadi kita lihatnya dari sini. Yang warna biru ini. Ion Mg2+ dia lebih kecil dari ion Na+. Jadi Mg2+ ini dia lebih kecil dari Na+. Nah, selanjutnya kan tinggal atom netral dengan ion negatif kan atau anion kan. Nah, tadi aku bilang bahwa atom netral dia tidak mungkin tinggi. Dia kan sudah kation, ini sudah kation kan. Dan atom netral dia tidak mungkin tinggi. Jadi yang tengah-tengah ini pasti atom netral, yaitu neon. Selanjutnya yang tinggi dia pasti anion. Ini ion F- dia lebih besar dari ion O2-. Jadi selanjutnya setelah Na dia adalah O2-. Dan yang paling besar dia ion F-. Nah, jadi gini. Kurang lebih begini.